Bilangan 21 ayat 1 sampai 35. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gunung ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, "Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, 'Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka.' Pada waktu itu, orang Israel menyanyikan nyanyian ini, 'Berbual-buallah, hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu
dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, "Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja, kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan, ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun, menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang, dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon, dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan Raja Moab yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, "Datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun, dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon, nyala dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis Armoab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau, ya Moab, binasa engkau, ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka, Hesibon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nova, yang terbentang sampai ke Medeba. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezer, mereka merebut segala anak kota Yaezer dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan, beserta segala rakyatnya, maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon." Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Baik, selanjutnya Boros, silahkan. Di unmute, Bu. Suaranya belum terdengar. Boros, bisa di unmute, Boros? Ya. Baik, Mbak Anissa. Matius 4 ayat 1 sampai 25. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan berkatalah kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian. Ya, terima kasih Bu Veronica dan Bu Ros. Baik, selanjutnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan kembali oleh Pak Weles Ang. Silahkan Pak Willy. Ya, terima kasih, Anissa. Mari kita sambil menunggu kita meninggikan Tuhan Yesus.
Saat ini ku menanti di dalam hadirat-Mu, ku memuji dan menyembah bersama dengan saudara seiman. Sungguh indah saat ini ku menanti di dalam hadirat-Mu, ku memuji dan menyembah bersama dengan saudara seiman. Saat ku mengangkat tanganku, Kau ulurkan tangan-Mu. Engkau Jehovah Rafa penyembuhku. Amin. Saat ku menghadirkan surga di seluruh hidupku, Engkau Jehovah Syama besertaku. Nyanyikan lagi ada yang pertama ya. Sungguh indah saat ini ku menanti di dalam hadirat-Mu, ku memuji dan menyembah bersama dengan saudara seiman. Saat ku sedang membutuhkan, Kau selalu cukupiku. Engkau Jehovah Jireh penyediaku. Saat kanan kiriku rebah, ku tetap maju bersama-Mu. Kau Jehovah Sebayo di pihakku. Saat ku mengangkat tanganku, Kau ulurkan tangan-Mu. Engkau Jehovah Rafa penyembuhku. Saat ku menghadirkan surga di seluruh hidupku, Engkau Jehovah Syama besertaku. Saat ku sedang membutuhkan, Kau selalu cukupiku. Engkau Jehovah Jireh penyediaku. Saat kanan kiriku rebah, ku tetap maju bersama-Mu. Kau Jehovah Sebayo di pihakku. Kau Jehovah Sebayo di pihakku. Kau Jehovah Sebayo di pihakku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memuji-Mu. Mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan.
mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memujimu, bersaksi, bersedekah setiap hari, merawat sesama yang sedang menderita, bersahaja dalam hidup setiap hari, dan berdoa di dalam ketulusan, mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku, sangkal diri, pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris ya. How I love you, my Lord Jesus, with all my heart, with all my soul, and all my life. How I love you, my Lord Jesus, with all my strength I will praise and worship you, Lord. To love, to forgive, and to bless my neighbors and all my enemies. Deny myself, carry my cross every day with humble heart and live in holiness. How I love you, my Lord Jesus, with all my heart, with all my soul, and all my life. How I love you, my Lord Jesus, with all my strength I will praise and worship you, Lord. To testify, share with the needy every day, to look after the oppressed and suffering one, living simple in everything, in every day, and keep praying with a sincere heart. Mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku, sangkal diri, pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan, bersaksi, bersedekah setiap hari, merawat sesama yang sedang menderita, bersahaja dalam hidup setiap hari, dan berdoa di dalam ketulusan, dan berdoa di dalam ketulusan, dan berdoa di dalam ketulusan.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Kami mencintai Engkau, Yesus, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami, Tuhan. Mengasihi sesamaku, mengasihi semua musuhku, mengampuni, memberkati semuanya di sekelilingku. Dalam setiap badai kehidupan, kami mau tetap melekat bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kau beri kami kekuatan, Kau beri kami kesanggupan dalam melakukan segala hal. Kalau kita ingat, tahun lalu, tepatnya 7 Oktober, Israel sedang diserang oleh Hamas ya. Dan kemarin ada berita gembira di mana 4 orang sandera sudah keluar, dibebaskan ya. Saat itu ketika saya melihat
pertahanan Israel, yaitu Iron Dome. Saya begitu terpukau ya, begitu hebatnya orang Israel ketika membaca Mazmur 91 dan mempunyai ide untuk membuat Iron Dome itu ya. Maka dari itu saya juga membuat lagu ini untuk puji kebesaran Tuhan. Adonai, Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi, penulis hidupku di tengah badai, dalam lembah yang kelam, ku temukanmu. Tema tahun ini adalah Lord Sebayo, Jehovah Sebayo, di mana Tuhan adalah semesta alam, Allah semesta alam. Dan kita belajar dalam komunitas ini untuk kita tidak lari dalam tengah badai ya, tapi kita masuk ke dalam badai bersama Allah semesta alam, Jehovah Sebayo. Ya, itu adalah tema tahun lalu ya. Adonai, Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi, penulis hidupku di tengah badai, dalam lembah yang kelam, ku temukanmu. Adonai, Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi, penulis hidupku di tengah badai, dalam lembah yang kelam, ku temukanmu. Kau naungiku di bawah kepakmu, kau terangku dalam kegelapan, engkau perisai hidupku, benteng kekuatanku, engkau pelindungku. Kau naungiku di bawah kepakmu, kau terangku dalam kegelapan, engkau perisai hidupku, benteng kekuatanku, engkau pelindungku. Engkau perisai hidupku, benteng kekuatanku, engkau pelindungku. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih buat Anissa, Fruweli, luar biasa. Mohon maaf saya terlambat dan senang sekali lagu-lagu ciptaan Fruweli makin mantap ya isinya ya. Luar biasa, nanti kita rekamin satu-satu, tenang bro. Oke, saya langsung ya. Tadi udah baca firman Tuhan ya. Sudah baca firman Tuhan. Di luar biasa tadi, dahsyat ya di Den Haag tadi. Itu banyak yang ya kita doakan, mereka datang nangis-nangis, sudah lama nggak ke gereja, bilang aku mau ke gereja lagi aku tersentuh. Jadi saya bilang ya, saya berhutang Injil kepada kalian. Wah, itu orang-orang bule-bule itu pada datang satu-satu ya, pada nangis semua, terus dari doain. Terus ada beberapa ya, waduh, tadi benar-benar memang ada dilawat ya. Ya ada berapa orang tadi ya, mungkin ada 5-6 orang itu ya, tadi kita doain
mereka bertobat ya. Luar biasa, Tuhan baik. Nanti ceritanya nanti ya, siang. Nanti siang saya cerita. Ini judulnya Horma. Horma itu artinya devote, mengabdikan diri, devote atau mendedikasikan diri. Ya, devote itu juga artinya asilum. Ya, horma itu artinya juga asilum. Berteduh. Nah, ya, berteduh, berlindung. Orang-orang ya saat itu dia datang ya melintasi di tanah di padang gurun itu, lalu dia masuk ke sebuah daerah dan dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami memerangi orang ini, akan kami perangi sampai habis. Ya, lalu dan mereka Tuhan kasih mereka dan mereka benar-benar menang dan dihabisi mereka. Kita lagi ceritanya makna rohaniah, ya. Makna rohaniah, horma, yaitu orang-orang ini mendedikasikan dirinya, mendevot dirinya. Nah, tetapi di dalam kerohanian, di dalam ibadah kita, kata devote itu atau devotion itu adalah saat teduh, saudara. Ya, tapi bukan sekedar saat teduh cuman ya udah diem, enggak, dia benar-benar mendedikasikan dirinya di dalam saat teduh itu. Dia tidak main-main di dalam devotionnya, di dalam saat teduhnya, ya, karena dia berteduh, asilum, ya, horma itu asilum dari kata haram, bukan haram, karam, ya, haram itu artinya devote atau devotion atau berdedikasi atau komit terhadap sesuatu, saudara. Komitmen dengan sesuatu, ya, mantap dengan sesuatu. Nah, kalau orang yang hatinya mantap dan dia melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang dia lakukan itu, dalam hal ini devotion kita, saat teduh kita, tiap pagi Anda bersaat teduh, maka kamu sedang mendapatkan asilum, sedang mendapatkan perlindungan, mendapatkan perteduhan. Tapi kalau kamu tidak devote, tidak mantap hatimu, cuma ngantuk-ngantuk, meremelek, 3 rakaat, ya, rakaat pertama bangun, rakaat kedua nyalain som, yang ketiga tidur lagi, somnya tinggal nyala nanti mati sendiri kalau tidak lupa matiin, ya kan? Ya, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda hanya memenuhi syarat saja. Kalau Anda diaken, ya udah syarat untuk jadi diaken. Harus ikut doa pagi. Kalau Anda pengurus, kalau Anda mau dapat beasiswa segala macam, ya syarat doang. Ya. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ayo, udah tanggung bangun jam 4 pagi. Sekalian. Ngantuk, Pak. Oh, saudara, semuanya pada mulanya tidak karu-karuan. Ya, saudara, kita paksa ya, saya sampai setiap hari saya tidur jam 1 nungguin kalian itu. Ya, kalau sudah lewat jam 12 kan orang susah tidur, saudara. Ya kan, saya tidurnya baru jam 3 akhirnya. Makanya kalau malam Sabtu itu kan saya mengajar jam 4 pagi kan. Makanya saya bilang saya harus tidur sore-sore. Itu pun akhirnya tidak tidur lesak karena sudah terbiasa tidur jam 2, jam 3 pagi nungguin kalian. Ya, itu default. Orang nanya, Pak Paul kenapa melakukan itu? Ya karena itu pekerjaan saya. Ya, itu pekerjaan saya. Saya default untuk pekerjaan saya. Tapi apakah saya punya masalah sehingga saya harus nungguin jam 1? Enggak. Kalian punya masalah dan saya nemenin kalian. Kalian punya masalah dan saya nemenin kalian untuk devotion. Untuk kamu melakukan saat teduh, untuk kamu benar-benar masuk komitmen, mendapatkan asilum, perlindungan dari surga. Kalau kamu mencari Tuhan sungguh-sungguh, setiap jam 4 pagi waktu yang di Indonesia kalian ya, dulu saya waktu doa pagi waktu saya masih jadi full timer jam 4 pagi loh di Salatiga. Ya saya naik motor dingin-dingin tuh turun dari Ngawen itu saudara ya. Jam 4 pagi tuh dingin-dingin beku itu saudara, dari atas gunung saya turun ke Salatiga itu. Ya kan karena kita doa paginya di gereja. Beku, tahu nggak beku itu saudara? Waduh, saudara jam 4 pagi, saudara cuma bangun nyalain Zoom saja, udah ngomelnya, udah alasannya segudang. Jangan, lakukan dengan sungguh-sungguh, sekalian tekad bulat.
Kamu akan mendapat sesuatu nanti. Saudara, dalam masa-masa pemulihan saya, ya, saya sehari mengkomitmen dengarkan minimum 5 khotbah. Tiap orang sendiri-sendiri ya. Anda kalian doa pagi, yang bangun jam 4 pagi, sudah tanggung bangun. Tapi kalau saya dulu minimum sehari mendengarkan 5 khotbah. Satu khotbah itu rata-rata 30 menit. Jadi minimum 5 khotbah. Dan saya seringkali 10 khotbah sudah saya dengarkan. Ya, 10 khotbah. Ya, Pak Petrus Agung, Pak Stephen Tong, udah gantian. Kadang-kadang Pak Yusak Sipto. Ya, dulu ya. Sekarang ya, enggak udah. Ya, bukannya meremehkan, bukannya gimana. Tapi di masa-masa pemulihan saya, bagaimanapun juga khotbahnya Pak Stephen Tong dan Pak Petrus Agung dulu, saya sehari sudah saya dengarkan. Ya, kadang-kadang sampai 10 khotbah itu ya, tak dengerin baik-baik ya. Kalau masih ada yang dengerin, ulang lagi, saudara. Saya ulang lagi. Itu devote, saya komitmen. Sampai tiba-tiba roh saya bangkit ya. Itu ya, saya bilang, bisa. Saya sampai dulu pesimis ya. Tuhan suruh saya pelayanan lagi. Ya, bukannya percaya, enggak percaya, ya percaya, tapi ya, aduh. Terus saya devote ya, saya devote. Saya melakukan hormat. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang sertai saya lakukan habis-habisan. Dan Tuhan sertai saya hari ini, saudara ya. Kenapa? Karena saya berdedikasi, saya mengabdikan diri saya untuk devote, untuk devotion, ya, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu abdikan dirimu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, jangan bilang tidak bisa. Bisa. Saya sudah melewati dari lembah yang paling kelam. Bisa. Ya. Dan saya tidak malu dengan masa lalu saya. Dulu saya takut kalau ada orang mengungkit masa lalu saya, sekarang enggak. Hari ini saya ya sudah dipulihkan. Saya berani menatap masa depan, dipanggil pun saya tengok apelu. Ya kan? Ya, udah nggak gemetar lagi diingat masa lalu saya. Saya hidup hari ini dan saya menghadap ke depan, saya berlari. Ada devotion dalam hidup saya. Ya, para rasul melakukan devotion dalam hidupnya, devote, hormat. Orang-orang yang devote menang, saudara. Mau dalam pekerjaan, dalam kerohanian, dalam hal apapun, kalau kamu sudah tekad bulat, ya, jadi, saudara. Kalau sudah melakukan satu harus dengan tekad. Anda sudah di doa pagi saat itu, lakukan dengan tekad. Jangan tanggung-tanggung. Udah kadung bangun jam 4. Diniatin sekalian. Anda tahu jam 4 itu saatnya orang bunuh diri, saudara. Jam 4 pagi itu saatnya orang bunuh diri, saudara ya. Jam 2 sampai jam 4 pagi. Teken di penjara itu ya. Anda lihat orang-orang di penjara itu, matinya antara jam 2 sampai jam 4 rata-rata. Itu saat-saat yang paling lengang, ya tiba-tiba dia kesambet pengen bunuh diri. Ya kan? Saat ini yang paling seni, orang-orang pada ngorok, dia lagi bingung, cengak, cenguk, kesepian, linglung. Jam 2 sampai jam 4 pagi. Kalau udah jam 5, udah ngeliat terang sedikit aja, udah nggak ini. Jam 2 sampai jam 4 pagi itu saatnya orang bunuh diri. Jam 4 kamu bangun, kamu cari Tuhan. Ya, Tuhan. Hear to my heart, oh Lord, consider my meditation. Ya, dengarkan ceritaku Tuhan. Ya, pertimbangkanlah semua meditasiku kepada Tuhan, bukan meditasi yang ngerapal mantra, tapi memeditasikan Tuhan Yesus. Ya, masuk diam Tuhan. Tuhan. Kadang-kadang saya tidak bisa doa ya. Ya, saya tidak bisa doa. Mau berbahasa roh rasanya kok kempang ya. Ya, terus saya cuma bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. 1 jam saya cuma begitu, saudara ya. Sudah speechless. Nggak ada lagi, tidak ada kata yang bisa terucapkan lagi, saking sakitnya hati ini, saking takutnya, saking gemetarnya, saudara. Tuhan, tolong tiap pagi itu ya, zaman itu ya, itu tanya Bu Aning tuh, Semarang tuh dulu ya,
Saya tiap pagi ke panti asuhannya dia ya, sama Ana, sama Bu Ani, didoain sama Bu Ani itu tiap pagi, jam 4 pagi. Tiap pagi setengah tahun kali ya, saya waktu setengah tahun, hampir setahun tuh ya. Hampir setahun, dan Tuhan kasih terobosan luar biasa. Ya, saya tahu setiap kali saya lagi terpuruk, saya bangun jam 4 pagi, saya doa pagi, pasti menang. Saudara. Ya, saya selalu kalau lagi terpuruk itu, satu, saya pasti bangun jam 4 pagi, cari Tuhan. Dua, saya pasti puasa, saudara. Pasti menang, tidak mungkin tidak menang. Tidak mungkin tidak menang, tidak mungkin. Pasti kamu menang. Tapi di vote, jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma syarat. Udah tanggung bangun jam 4, mau apa lagi? Ya, ingat-ingat ya. Kamu bangun pagi udah tanggung. Ya, bahkan tambahin puasa. Yesus di vote. Ya, Yesus saja di vote, saudara. Dia memberi contoh di vote 40 hari. Dia masuk saat yang sendirian, 40 hari sendirian. Saya melewati masa-masa itu. Semua orang pasti melewati masa-masa padang gurun. Ya, di mana mereka default. Sebenarnya orang Israel itu melakukan itu 40 tahun. Mereka default, saudara ya. Di padang gurun itu. Mereka 40 tahun. Mereka nggak mengerti. Kenapa? Ya karena mereka ngeromet terus sambil ngomel-ngomel. Ya. Di padang gurun 40 tahun nggak dapat apa-apa sambil ngomel-ngomel. Tetapi generasi di bawahnya, ya, generasi di bawahnya diajarin sama Musa sama Yosua. Mereka jadi tentara, masuk menang perang terus. Ngeri saudara ya, hajar terus, jeder. Diajar terus saudara. Kenapa? Karena default. Ya, ada dedikasi, ada pengabdian, all out hidupmu saudara. Kamu sudah bangun jam 4 pagi, jangan tanggung-tanggung, terusin saudara. Ya, teriak. Udah selesai di sini, orang sambil doa syafaat, kamu ngikutin doanya. Ya, kamu, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tiap pagi, tak jamin kamu menang. Apapun pergumulan hidupmu, tak jamin kamu menang, saudara. Nggak mungkin nggak menang. Saya sudah ngelewatin ya. Saya sudah ngelewatin. Serius, kamu tanya Bu Ani Rumah Shalom Semarang itu, saudara ya. Serius, saudara. Dalam masa-masa kamu kalau tanya Bu Ani, nanti Bu Ani cerita banyak bagaimana saya bisa dipulihkan hari ini. Ya, itu saksi hidup itu Bu Ani itu. Dari kita terpuruk kandas, jebret, sampai di bawah dasar. Ya, Bu Ani pertamanya itu doa pagi istri saya ya, dia naik mobil sendiri setir, saya malas suruh apa, bisa. Udah, tapi terus akhirnya saya bilang, wah bener juga ya, tiba-tiba sering ya, kan saya udah puasa. Doa pagi yuk, tak niatin ya. Waduh, namanya masih pagi ya, anaknya masih ngompol, ada yang meja, ada yang, wah semua tapi ya, saya ambil roh doa itu ya bersama-sama. Ya, diwot, jangan tanggung-tanggung ya. Kalau doa pagi udah tanggung bangun nih, jangan pakai 3 rakaat, saudara. Nggak ada rakaat-rakaat. Bangun pagi nyalain kalau perlu nyalain videonya kata Pak David. Kamu belum pernah diomelin Pak David, kamu udah nyalain video kamu. Nyalain videonya bener Pak David supaya jangan tidur. Kalau kamu tidur ya bablas, nggak ada yang tahu ya kan. Kamu devote, dedikasikan hidupmu, ya kamu akan mendapat perlindungan, kamu juga mendapatkan kemenangan dari surga. Tuhan Yesus memberkati.